Dia kan biasanya larinya ke luar negeri tuh, ke Iya. Singapura, ke Kamboja, ke Thailand. Kenapa nggak ke Thailand aja ya? Di sana kan banyak lady boy. You're not a lady? Yes, What are you? I'm lady boy. Mungkin dia mau ngetes ilmunya, apakah ilmunya masih Oh iya, bisa digunakan. satu lawan 150 Iya, lagi di sana ya. iya. Satu lawan 150. Nggak masuk akal. Tidak Kayaknya masuk 5 akal. yang main dah. Kelihatannya yang ikut 5, tapi yang 145 nungguin aja. Nah, kayaknya gitu. Siapa itu? Iya, yang viral kemarin ya. Katak Bizer ya. Katak Katak Bizer Bizer. itu dulu dia namanya mencuat dari pertarungan itu ya. Iya. 1 lawan 150 orang. Ada yang percaya tuh. Iya. Ada yang enggak juga. Nah, katanya dari situ tuh kayak memicu anak-anak remaja juga buat melakukan tawuran yang sama. Influencer berarti, menginfluencer. Itu juga Iya, menginfluencer anak kalau muda. yang saya tahu dari podcastnya stand up komedian Rahmat. Karena kan dia juga duta SMK waktu itu ya. Dia bawa persona SMK dan dia punya ide untuk memprofiling beberapa rekan-rekan dia waktu itu yang menjadi bos geng mungkin ya kalau di Malang namanya. Ya ketuanya lah, Ketuanya ya. panglimanya ya. Panglima, kalau di sana panglima itu ya. Jadi saya ada beberapa memang dan salah satunya memang mencuat kata Bizer dari kalau di sana itu katanya membawa nama sekolah dari Bizer itu Bipuri Serpong, daerah di Jabodetabek tentunya. Terus dia itu karena dulu dipercaya 1 lawan 150 ya. Oke. Terus kemudian adu tinju sama siapa? Yunus ya. Ya Yunus. Yunus 1 lawan 1 dan dia kalah. Kalah. Dari Memang- situ redup kan namanya. karena memang nggak masuk akal aja 1 lawan 150. Ya mungkin ya tadi kata masnya tadi kalau yang nggak mungkin lah, karena juga mungkin yang saya lihat dia juga mengakui bahwa dia pakai tektok, jadi pakai ilmu kebal ya pasti berani lah, karena dia nggak punya resiko apa-apa, sedangkan musuhnya pasti beresiko. Itu juga menjadi perdebatan pakai tektokan itu atau ilmu kebal itu laki atau enggak. Di sana Nah. banyak yang seperti itu ya. Ternyata kalau 1 lawan 1 juga kalah juga tuh, nggak pakai sajam. Kemudian setelah namanya redup itu mencuat lagi Om, tapi Iya. tidak dengan konteks yang sama lagi. Nggak pakai tawuran sekarang berarti. Enggak, Pakai apa bukan itu? tawuran. Sekarang itu beralih ke judi. Oh judi. Oh ya ini yang sedang diberantas sebenarnya. Ya sebenarnya lagi gencar-gencarnya gitu Iya. penangkapan influencer. Tapi si Katak ini dia malah Kabur ini apa menginfluence remaja-remaja ya yang remaja-remaja mau buat judi slot. judi ya. Tapi memang kalau beberapa teman-teman saya yang beralih dari game online, terus game online beralih ke slot itu memang ada beberapa kayak marketingnya gitu katanya. Memang ketika dia main di game online, dia nyaringnya beberapa judul ini lewat game online dulu, terus di chat itu ya, di chat kalau kita main chat adalah itu main slot atau enggak gitu. Mungkin masnya juga main juga. Enggak, tapi ada pengalaman pribadi nih dari Gimana? bocoran slot ya yang Slot. ini IT-nya. Ya. Waktu Itu itu bisa saya gimana gitu. Waktu itu saya kan lagi main video random gitu kan. Oke, video random. Video random gitu. Ketemulah sama dia. Iya. Pakai ID card, terus saya tanya baru pulang kerja Mas katanya. Iya. Emang kerja di mana? Di Thailand katanya. Serius di Thailand. Nih katanya mata uangnya diliatin sama dia. Oh, iya. Sekarang saya lagi di Thailand gitu. Kerja di bagian apa Mas? IT slot katanya. Iya. Abangnya main gak katanya? Enggak saya bilang kan. Iya. Wah saya banget kalau misalkan main, saya kasih jackpot dah gimana katanya. Iya. Akses situs ini katanya, blablabla.com katanya. Saya nanti yang atur itu Bang. Saya IT-nya. Iya. Jadi emang bener ya, waktu itu kan awal-awal ramenya slot kan. Slot ya. Jadi bener ya kalau slot itu sebenarnya udah disetting dari sananya. Iya. Iya Bang katanya. Jadi sebenarnya terserah kita maunya apa, dari bandarnya itu maunya gimana. Oke. Jadi kalau misalkan awal main, itu pasti dia dikasih jackpot. Kasih terus ya paling ya, biar Pasti ketagihan katanya. lagi ya. Sebagian besar itu pasti. Sekali 2 kali oke lah dikasih jackpot. Iya. Nah kalau dilihat dia mulai ketagihan sering ke depo, terjun Oh, uangnya itu kalah terus hilang, dia. kalah terus gitu. Tapi dia tetap ketagihan.
Berarti itu nggak manual berarti ya? Enggak. Sudah paling pakai algoritma gitu mungkin ya. Iya kayaknya. Kalau sudah menang berapa poin gitu, baru nanti dapat dia berhenti di titik gini atau ada limitnya mungkin ya. Iya. Terus itu kan di Thailand ya. Iya. Di sana kan legal ya kasino-kasino gitu. Itu saya tanya, itu di sana kan legal ya? Iya legal bang, tapi pemainnya itu lebih banyak dari Indonesia katanya. Karena emang kita penargetannya dari Indonesia. Dia Iya. bilang gitu. Kalau dilihat kan sekarang juga emang paling tinggi ya Iya, Indonesia itu. minatnya memang ke sana karena memang banyak orang putus asa udah nih. Iya. Jadi cari uang susah. Jadi gimana ya? Mungkin juga sebenarnya dia mengisi waktu luang. Kan kalau Depo yang saya tahu beberapa teman-teman main itu ya cuman beli 25, 50, tapi kan setiap hari sama aja ya. Iya. Sama aja arisan ya. Iya, arisan itu kan negara sampai berapa ruginya kemarin? 800 triliun ya. Iya. Tapi ya gimana ya pemerintah nggak punya. Nah, kayaknya ada kejanggalan juga nih dari Kenapa kasus nih? Katak Bizer lagi kembali nih yang Iya. tadi Kominfo atau sekarang namanya kan Komdigi itu Iya ya. ya baru. Nah, itu tuh sebenarnya kan influencer banyak tuh yang ditangkapin. Iya. Tapi kok situsnya masih ada tuh, masih banyak yang terbuka. Iya. Katanya beberapa oknum dari Komdigi ini melindungi si Oh yang bandarnya ketangkap itu. kemarin ya. Iya. Ya yang ada orang kacamataan gendut itu ya. Iya, Sama yang staff-staffnya itu ya. iya, yang kantornya sampai disita itu Iya. ditutup. Itu katanya mereka itu sebenarnya banyak yang ikut seleksi Komdigi dulu, tapi nggak lolos. Nggak lolos. Nggak lolos, tapi anehnya itu masih dipekerjakan. Oke, berarti dia sebagai honorer mungkin di sana ya. Mungkin ada, jadi sistemnya itu kayak pemalakan lah. Jadi Oke. situs-situs yang buka itu Heeh. itu ditarikin duitnya kayak lu bayar lah, istilahnya kayak mungkin uang keamanan lah. Iya. Kalau nggak dibayar itu diblokir Dilaporin sama dia. diblokir ya. Diblokir. Seperti biasa ya. Jadi total misalkan dari 1000 situs nih, itu semuanya diblokir, tapi Iya. disisain yang 100. Oke. Meskipun dia belum bayar apa, tapi sengaja sampai dia disisain 100. Biar dia bayar tadi mungkin ya. Entah dari mana, mungkin karena itu untuk sumber pendapatan nantinya untuk mereka sendiri apa Iya. gimana, tapi intinya itu kayak udah jadi mafia gitu. Iya kan sudah terstruktur berarti ya gitu ya. Dan juga mungkin sudah sebagai ceperan lah kalau di sana ya. Iya. Dan Bizer dia juga larinya ke Kamboja. Kenapa nggak lari ke Papua? Ya. Kayaknya mungkin Papua itu masih Indonesia, jadi masih Oh, iya, ilegal kayaknya. Kan kalau di sana kan legal. Ngapain ke Kamboja? Oh karena itu mungkin ya. Karena di sana legal. Dia kan biasanya larinya ke luar negeri tuh. Ke Singapura, ke Kamboja, ke Thailand. Kenapa nggak ke Thailand aja ya? Di sana kan banyak lady boy. You're not a lady? Yes, What are you? I'm Lady Boy. Mungkin dia mau ngetes ilmunya. Apakah ilmunya masih bisa digunakan. Satu lawan 150 Iya. lagi di sana. Ya, mungkin cari itu ya. Atau mungkin kalau saya menurut pendapat pribadi sih nggak ke Kamboja. Mungkin dia tetap di Singapura sini aja. Cuman dia dibiaskan kalau dia ke Kamboja biar berkelit pada petugas lah. Mungkin kayak gitu. Nggak mungkin lah ke Kamboja juga sulit kan ya, di sana juga cari apa ya? Makanan beda ya. Beda lah gaya hidupnya juga ininya. Nah, sekarang nih menurut Om Indra sendiri terkuakkan satu kasus di mana dari pegawai negeri sendiri dari Komdigi yang Komdigi. melindungi bandar-bandar itu. Menurut Om Indra ini banyak juga nggak yang ngelindungi Iya. yang lain? Sebenarnya backupan itu kan narkoboy di situ juga. Iya, ya karena memang kalau kita lihat beberapa berita memang kepolisian ini ada dua tuh ya. Narkoba sama judi. Itu memang kena apa? Kriminalisasi di sana banyak. Nah, jadi memang kalau narkoba kemarin sudah salah satu lah ya, sudah yang inisial S itu sudah terkuak. Nah, sekarang juga yang mantan Polres Malang juga kan ya. Yang M itu juga kan mereka berdua berbeda kasus. Nah, itu sudah memang dua ini memang sebagai apa ya komoditas salah satu lembaga di Indonesia ini. Dan setelah narkoba mungkin sudah nggak laku lagi di Indonesia mungkin ya. Dan mungkin judi nih, karena kan kalau narkoba mungkin seminggu kita bisa overdosis kan ya. Iya. Tapi kalau narkoba kan, kalau judi kan tiap hari bisa, kita nggak akan overdosis ya. Cuman kehabisan uang aja. Nah, mungkin itu Kehabisan mungkin. uang. Heeh. Dari rakyat kecilnya sendiri ya paling aku kehabisan segini doang, Iya. tapi kan negara yang rugi kan. Iya. Dari situ bisa dikalkulasikan kemarin sampai segede itu. Juga kerusakannya kan kalau
judi kan nggak kelihatan. Tahu-tahu sudah rumahnya digadekan, gitu. Udah bengkak Utangnya juga. dipinjol udah banyak. Iya. Kalau narkoba mungkin ya ketahuannya ya overdosis, juga cibiran masyarakat kan juga jelek. Tapi kalau judi kan nggak kelihatan, tidak tampak di masyarakat, nah, seperti itu mungkin. Jadi mungkin itu, dan ya seperti biasa lah. Kalau Indonesia kan coba-coba, mungkin ya kataku tadi 25, 50, tapi setiap hari ya berarti kan 1,5 juta kalau 1 bulan. Jadi nggak kerasa, dan dia mungkin ya dianggap uang hilang aja mungkin sama Oke. penjudi ini ya. Mengacu sama masalah judi nih. Beberapa negara di negara maju itu kan sudah banyak sekali kayak melegalkan kasino. Di Asia sendiri kan Thailand Di Jakarta juga udah pernah sebenarnya. ada kan. Nah, ada kan. Cuman Iya. kan benar-benar dibatasi ya Ya pergerakannya itu. benar, karena tidak boleh keluar dari satu wilayah. Yang saya tahu dulu pernah baca, memang di Jakarta, Ali Sadikin. Waktu Ali Sadikin itu sudah membuat kasino di Jakarta, tapi ditolak oleh beberapa ormas-ormas ya agama lah, karena Iya. ini memang haram. Tapi memang ya seperti yang kita tahu juga, saya baca dari literasi, yang judi di Singapura itu 90% orang Indonesia ternyata. Iya kan ya? Dan yang nginep di Marina Bench di Singapura juga orang Indonesia. Jadi kan ternyata ya mungkin kalau kita lihat ini bukan dari sisi legal halal haram, tapi dari sisi bisnis ini juga lumayan sebenarnya. Nah, itu dia. Iya kan ya? Mungkin pemasukan negara misal Iya, dari kasino itu bisa. juga gede kan. Sangat besar pasti. Karena juga dari kabar beredar yang di masyarakat di Batam pun sudah ada sebenarnya. Cuman nggak legal, belum legal. Jadi daripada ke Singapura kan harus naik, nah, di Batam aja. Dan ada memang wacana bahwa di Indonesia nanti ada salah satu pulau untuk dibuatkan judi ini. Tapi nggak tahu, iya. boleh Iya, kan ya? iya. Tahu dengar kan Iya, ya? tahu. Seperti itu. Tapi ya memang ada pro kontra. Tapi ya kita kembalikan pada pemerintah. Mungkin ya semoga presidensial yang baru ini memberikan kabinet yang bagus ya. Beliau juga dari militer, mungkin sudah tahu mungkin ya. Iya, banyak pengalamannya gitu. Iya. Terus mungkin untuk di zaman sekarang ini kayak keterikatan ke sebuah salah satu ormas misalkan. Oke. Itu menurut saya kayaknya udah gak Sudah. gimana ya, kayak menghambat kemajuan sebuah negara. Oke, Emang haram sih, Iya. tapi kalau dilihat dari satu sisi emang ada sisi baiknya juga gitu. Baik buruknya ya. Iya, Ada baik buruknya kayak emang ada koin gitu. memang ya. Karena segala sesuatu pasti ada baik ada buruknya. Iya. Ini Tinggal salah kita satunya. mengelola kan ya. Iya, ini dipandang buruk kan ya, benar-benar Iya. buruk banget, akhirnya dilarang. Tapi kenyataannya apa, masih banyak sekali Ya warga sama yang kayak Doli ditutup itu ya. Ya kan Iya. dia ditutup. Tapi ternyata di beberapa gang-gang dan daerah malah nggak terpusat, malah jadi apa ya, ilegal sendiri-sendiri lagi. Jadi nggak terpusat, jadi sampah masyarakat semakin banyak. Jadi apa namanya? Kalau di masyarakat ya kayak tadi, kayak judi, lokalisasi itu semakin nggak jadi terpusat. Jadi malah di daerah-daerah yang tidak bisa kita kontrol. Nah, seperti judi mungkin, kalau ya akhirnya seperti saya pecinta bola, kadang-kadang di situs-situs yang sebenarnya tidak judi, Iya. malah nggak bisa nonton kan ya, streaming gratis malah nggak bisa, karena memang yang saya tahu streaming gratis itu memang dari judi tadi. Iya, banyak sekali di situ iklan-iklan. Ya, tapi ya itulah. Ya mungkin kalau harapannya untuk judi ini gimana? Kalau dari generasi muda mungkin ya. Dari generasi saya ya, melihat dari potensi Iya, dunia gelap sih sebenarnya ini. Iya, gelap. Tapi ngelihat dari segi ekonominya itu cukup perputaran uangnya oke udah nih. iya oke. Jadi sebenarnya kalau mengikuti perkembangan zaman sekarang ini harusnya bisa sih di Indonesia gitu. Bisa ya. Meskipun mungkin istilahnya kayak trial lah, Ya, trial dulu Iya. aja gitu. Ini kira-kira kedepannya bakal ada perannya bagus apa enggak? Gitu. Oke. Kalau dari saya generasi yang sedikit tua ya, saya sudah anti memang. Karena Indonesia ini berat, Pak. Kalau kita membolehkan dikit, nggak boleh aja kayak gini. Apalagi Iya. diperbolehkan, Pak ya. Makin rusak negara ini, Pak. Karena memang ya Indonesia ini sulit, Pak. Bonus demografinya terlalu tinggi. Dan wilayahnya terlalu luas dengan beberapa suku dan sangat sulit dikontrol. Menurut saya ya gimana ya, mungkin ini juga peran antara masyarakat sama pemerintah ya, ada kolaborasi. Tapi gimana ya kalau judi ya caranya, mungkin diperbanyak
kegiatan-kegiatan yang anti judi mungkin ya. Iya, sosialisasi. Sosialisasi mulai dari tingkat dini lah. Kan yang saya tahu sudah merebak ke anak-anak remaja kan ya. Iya. Nah, ini dari remaja dulu. Kalau sudah tua mungkin sudah punya anak mungkin enggak mungkin ya. Ya ini yang dari yang bisa kita capai dulu lah. Sosialisasi dari RT, RW, kelurahan dan Karang Taruna dan lain sebagainya. Jadi memang harus bekerja sama lah. Enggak bisa kalau pemerintah sendiri, lawang pejabatnya sendiri aja kayak gitu ya. Iya. Mungkin dari sini kita bisa belajar lah, lihat Iya. dari sistem pemerintahan, sistem tatanan negara, mulai dari Komdiginya lah kemarin yang baru terungkap itu dari kasus Katak Bizer itu. Kita berharap lah untuk pemerintah ini bisa lebih tegas lagi. Amin, amin ya. Mungkin kita bisa bahas lagi nih tentang judi di Oke part siap, berikutnya. kita buat part 2 mungkin ada beberapa kenakalan remaja lagi dan Nah, ya bisa. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. See you. See you.